Bab 4. Mendengarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Dakwah. Dakwah, pengertian dari dakwah secara bahasa, merupakan masdar kata dasar dari kata da'yadu dawatan yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai laki-laki, dan dayah perempuan. Secara istilah, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam, agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tablik, khutbah, dan majelis taklim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh, buka kurung, berbuat, tutup kurung, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran Juz 3 ayat 104. Adab berdakwah. 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah menggunakan cara mawizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menenteramkan, tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran, itibar dan pelajaran hidup. 3. Dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. 4. Dakwah melalui teladan yang baik uswatun hasanah. Sasaran dakwah. 1. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari baik menjadi terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekadar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. 2. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah SWT, agar kembali ke, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali, dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah. 1. Beriman hanya kepada Allah SWT, dan tidak melakukan kemusyrikan, tauhid akidah. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah SWT, ikhlas syariah. 3. Mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, amal ibadah, muamalah. 4. Berakhlak mulia yang tolok ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak ini. Syarat dakwah. 1. Satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwahnya, sehingga tepat sasaran. 3. Memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. 4. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. 5. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. 6. Selalu berdoa kepada Allah SWT, agar dakwahnya sukses. Metode dakwah. Metode dakwah. 1. Meluruskan niat. Dakwah bertujuan hanya kepada Allah SWT, bukan kepentingan lain. 2. Dakwah itu harus bijak hikmah, mengetahui betul kondisi umat, jamaahnya. 3. Hindari cara-cara yang memaksa, menakutkan apalagi teror, tetapi kedepankan cara mawidah hasanah, yakni cara yang damai, indah, dan santun. 4. Lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang
Media dakwah. Penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Sebab itu, media dakwah yang digunakan mencirikan anak zamannya, tidak konvensional. Media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan A. Media elektronik, beragam media sosial, TV, radio dan internet. B. Media cetak, antara lain, buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet dan lain sebagainya. Manajemen dakwah. Saat berdakwah Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Lebih besar dari menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Lebih besar dari lapang dada dan sabar. Kebulatan tekad, bertawakal. Pengertian khutbah. Pengertian khutbah. Secara bahasa. 1. Berasal dari kata muhatabah, berarti pembicaraan. 2. Berasal dari kata al-khatbu, berarti perkara besar yang diperbincangkan. 3. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Secara istilah. 1. Menyampaikan pesan takwa sesuai dengan perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. 2. Kegiatan nasihat kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya. Jenis-jenis khutbah. Khutbah yang dilakukan sebelum salat, misalnya khutbah lumat. Khutbah yang dilakukan sesudah salat, misalnya khutbah ihalat, idain, idul fitri dan idul adha, salat khusuf gerhana bulan, dan salat khusuf gerhana matahari, salat istisqa, salat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Khutbah yang tidak berkaitan dengan salat, misalnya khutbah nikah. Syarat khutbah. 1. Khutbah salat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur dan sebelum salat. Sedangkan khutbah salat idain, salat khusuf, serta salat istisqa dilaksanakan setelah selesai salat. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara dua khutbah. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 5. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua. Pengertian tablik. Secara bahasa, kata tablik berasal dari kata balaga yubaligu tabliikan yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Secara istilah. 1. Menyampaikan aturan Islam baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. 2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman. 3. Bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan pada pihak lain. Tata cara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuballiguna risalatillahi wa ya'sawnahu wa la ya'sawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Tata cara tablik. 1. Mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil musli yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. 2. Dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu, perlu pendekatan dan strategi yang beragam. 3. Mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tablik dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua